Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pin. Yes. Ini kan dari kemarin masih ada hutang nih soal Hutang apa? investasi. Oke, saham ya. Yang waktu Saham, itu kita jabarin di papan, kan ada reksadana juga, saham sama reksadana mesti utang. sama satu lagi apa? Investasi bodong. Investasi bodong. Oke. Oke, Ini, kita bahas yuk, yuk. mumpung hari ini lagi santai ya, nggak banyak kerjaan. Oke, investasi saham dulu ya. Saham sama reksadana bisa kita gabung deh. Nah, aku sebetulnya kan emang nggak paham ya, nggak paham perbedaannya, saham, reksadana. Oke. Nggak pernah ngerti soal itu kan kamu. Aku cuma taunya kalau saham kan fluktuatif, resiko lebih tinggi. Bahas deh gimana, terutama buat yang awam-awam kayak aku gini. Oke, pertama gini, saham itu kan instrumen dibilang investasi. Nanti saya mau tunjukin grafiknya. Silahkan dilihat sendiri ini investasi atau instrumen untuk trading. Oke, itu saham. Yang kedua, saham itu adalah bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan, yaitu perusahaan yang tercantum listed di Bursa Efek. Baik itu Bursa Efek Indonesia atau luar negeri, karena sekarang kita udah bisa beli juga saham perusahaan luar negeri. Misalnya mau beli apa, Tesla atau Apple, itu Starbucks gitu, kita juga udah bisa beli sahamnya. Perusahaannya tuh yang Di luar, yang terbuka ya istilahnya. TBK terbuka. Nah terus, oke, jadi gini, saham itu ini dia bisa dibilang investasi atau trading, karena saya mau bilang gini, untuk main saham atau investasi atau trading saham, menempatkan dana di saham, itu tuh harus benar-benar syaratnya yang pertama benar-benar uang nganggur. Jangan uang yang harusnya buat makan, buat yang ada alokasinya, tapi ditaruh ditempatkan di saham. Itu satu, karena apa? Saham ini sangat fluktuatif. Dibilang investasi enggak juga. Nanti saya tunjukin kenapa ini bukan investasi. Oke. Terus selain dia sangat fluktuatif, jangan, apalagi kemarin sempat ada ini kan, yang orang karena lagi booming pas lagi pandemi, banyak di rumah trading saham, pinjem duit buat trading saham. Itu tuh salah banget tuh. Saham bener-bener uang yang menganggur. Oke, sumber uangnya harus uang yang bener-bener nganggur, nggak kepake, ibaratnya tuh uang yang nggak ada alokasi buat apa-apa pun nggak ada gitu alokasi buat apa-apa, dan sudah di luar investasi lain. Misalnya kita dapat bonus sekian atau dapat apa, udah dipakai buat bayar hutang, udah nggak punya hutang lah gitu loh, udah dipakai buat obligasi, udah dipakai buat beliin emas, baru kalau masih ada sisa mau ke saham, proporsinya kecil aja. Karena ini sesuatu yang sangat fluktuatif gitu loh. Dan orang yang menempatkan dana di saham ini mesti siap mental, karena nggak selalu turun naik terus, trennya dia tuh nggak begini. Cuma nanti bisa dilihat begini, bergelombang. Nah artinya apa? Ini investasi atau trading, nanti silahkan pikirkan sendiri saham mana yang investasi, saham mana yang trading. Dan reksadana adalah produknya dari manajer investasi. Kalau nih sekarang lagi rame nih, kan banyak orang beli investasi unit link, di mana dana unit linknya ditempatkan di reksadana. Yes. Terus karena kemarin pandemi saham lagi turun, jadi nilai unit linknya tuh berkurang banyak. Nah ini lagi panik, ada yang merasa tertipu dan sebagainya. Reksadana adalah sebuah produk dari manajer investasi yang isinya adalah kumpulan saham beberapa perusahaan. Asuransi itu termasuk manajer investasi ya? Iya, karena asuransi kan dia funding uang dari premi dan dari dana investasi unit link. Kalau kita beli investasi unit link kan ada yang buat premi berapa, buat investasi berapa itu kan. Nah yang buat dana investasi maupun preminya ini nih mereka di perusahaan asuransi apapun atau di perusahaan sekuritas biasanya, dia tuh punya jagoan-jagoan orang yang
berkompeten di bidang investasi. Jadi dari dana yang dihimpun, misalnya kita mau buka reksadana YP seri YP gitu, reksadana seri YP, dana yang saya himpun 1 triliun misalnya. Nah dari 1 triliun ini saya beliin deh tuh saham A, B, C, D, E gitu. Nah kan misalnya dari 1 triliun dibeliin 10 saham, ya kan? Oke. Ya, dibeliin 10 saham. Waktu ini nilainya kan masih 1 triliun. Begitu itu saham naik, misalnya naik 10% kan jadi 1,1 triliun. Ya kan? Otomatis kan uangnya si yang masuk ke sini investor juga naik kan? Iya. Naik 10%. Begitu juga begitu dia turun, karena kita beli di harga berapa nih kan? Dengan nilai 1 triliun. Nanti kan saham kan fluktuatif, tiap hari dia naik turun juga begini. Nilai reksadana atau kumpulan saham yang di sini tadi. Berarti reksadana terdiri dari saham juga gitu. Kumpulan beberapa saham. Tergantung ya, ini ada yang reksadana saham isinya saham semua. Ada yang reksadana campuran isinya misalnya dari 1 triliun ya, 500 miliar saham, 500 miliar itu obligasi atau deposito, itu campuran. Ada reksadana pendapatan tetap. Itu tuh benar-benar isinya cuman obligasi sama deposito gitu. Nah kan biasanya kalau di itu saham tuh returnnya bakal lebih tinggi dibanding obligasi, karena obligasi kan sekarang aja cuma 5% kan, 5% apa 6%. Nah begitu, jadi orang rata-rata sih wah pasti pengennya saham aja yang lebih tinggi returnnya kelihatannya, padahal risikonya juga lebih besar. Kalau pendapatan tetap kan obligasi apa kan nggak ada risiko gitu loh. Itu kan udah pasti ada kupon yang dibayar sama yang buka obligasinya kan. Jadi gitu. Jadi konsepnya clear ya, reksadana adalah suatu bentuk investasi dana yang dihimpun, dibentuklah suatu wadah untuk investasi beberapa saham. Sahamnya yang milih siapa? Yang si manajer investasinya itu yang nggak yang bisa milih sendiri. Nggak bisa, kita nggak tahu orangnya, kita nggak tahu kompetensinya, ya itu bisnis percaya aja gitu loh. Nah sekarang tinggal lihat manajer investasinya yang bonafit apa enggak bonafit gitu. Atau enggak, rekornya dia selalu bagus dalam pengelolaan reksadana kan bisa dilihat dari historicalnya kan. Bagus atau enggak, pernah bikin masalah atau enggak, dan sebisa mungkin jangan di perusahaan sekuritas atau asuransi yang kecil yang ecek-ecek, karena kalau yang besar-besar itu kan mereka sudah lebih comply lah dengan regulasi dan lebih pengalaman, lebih mempunyai mitigasi risiko ketika market lagi turun. Seperti itu. Kalau yang sekuritas kecil gitu-gitu ya kadang malah ya turun aja gitu, dilepas gitu aja, mereka kompetensinya kurang lah. Berarti kalau reksadana adalah ini lebih jangka panjang ya, jangan maksudnya semuanya kalau tiba-tiba turun gitu jangan panik gitu. Jangan panik. Jangan langsung dijual apa gitu. Betul. Dan ya kalau misalnya kita nggak paham ya jangan panik, tapi kalau kita paham lihat lagi isinya di reksadana dia tuh saham apa gitu kan, kita juga bisa pelajarin di sini. Emang dia salah beli atau gimana gitu. Oke, jadi reksadana kurang lebih gitu udah paham ya. Kita balik ke saham. Untuk menilai sebuah saham, orang kan bingung nih mau investasi saham. Anak-anak sekarang malah bilangnya main saham. Bayangin main itu kan main-main, artinya kan judi gitu kan. Spekulan, untung-untungan. Yang benar apa? Yang benar itu adalah dibilang investasi atau mengalokasikan dana ke saham. Menurut gua pribadi ya, kebetulan saya bukan main investasi saham, menempatkan dana di saham tuh dari tahun 2005, zaman masih kuliah. Waktu itu sejarahnya adalah kebetulan kuliah dapat beasiswa. Sedangkan uang juga dikasih dari orang tua. Bayar SKS dari beasiswa dari orang tua ditempatin di saham. Waktu itu kebetulan ada teman yang menjadi broker di sekuritas. Dari tahun 2005. Terus skripsinya pun S1 itu tuh mengenai rasio keuangan yang membahas
Jadi dari laporan keuangan itu kita bisa bikin rasio-rasionya, rasio hutangnya, rasio arus kasnya, rasio harga sahamnya murah atau mahal. Seperti itulah. Itu tuh rasio yang sering dipakai di dunia saham. Nah, pemain saham sendiri, trader saham, pemain. ya makanya itu tidak bahasa yang terlalu umum, tapi sebenarnya trading gitu loh. Karena kita membeli surat berharga jual lagi. Ada yang trader jangka panjang, ada yang marah harian mainnya, beli pagi jual sore. Yang beli pagi jual sore itu benar-benar mesti nongkrong di depan komputer, lihat tuh menit-menit naik turun, dia beli pas yakin nih di bawah, tek. Begitu naik 1-2% langsung jual gitu. Itu feeling-feelingan banget ya. Bukan feeling, kalau mereka tuh ada chart-chartnya begitu, ada table-table yang wah nih kalau polanya udah begini nih bakal naik lagi nih. Terus mereka tuh juga ada lihat list bid sama offer, supply and demand saham itu tuh lebih banyak yang mau beli apa yang mau jual. Kalau lebih banyak investor yang mau beli kan, wah ini trennya masih naik, ya udah beli aja dulu, nanti begitu naik jual. Karena kan jarak saham yang naik terus gitu, pasti begini semuanya. Faktor apa aja tuh yang bisa bikin saham itu naik? Yang pertama tentunya fundamental laporan keuangan perusahaan tersebut. Itu perusahaan sehat atau enggak, utangnya banyak atau lebih banyak dijalankan dengan hutang atau modal sendiri. Lalu ya dia perusahaan mencetak untung atau enggak, perusahaan tersebut di industri yang lagi growth apa industri yang udah sunset, yang udah gak bagus. Itu fundamental. Terus ya intinya sih dari lebih ke laporan keuangan, terus berita-berita misalnya perusahaan ini memiliki aksi korporasi mau akuisisi perusahaan lain. Wah kalau diakuisisi berarti kan lebih gede dong. Nah trennya bisa naik. Terus apakah perusahaan ini misalnya ada rencana mau merger beberapa perusahaan digabung sama dia. Nah itu kan seperti kemarin kan ada bank syariah Indonesia itu kan dari beberapa bank di merger, sahamnya langsung naik brok gitu loh. Nah, jadi kita harus pantau berita ya. Berita harian itu ya perlu dipantau juga biar update lah. Cuman gini, kalau gua sendiri kan tipe yang belinya tuh nggak harian nggak apa, pokoknya pas lagi ada uang lebih sisihin dikit, analisa saham yang ibaratnya lagi di bawah harga pasar, harga nilai bukunya. Tahu nggak harga nilai buku maksudnya? Enggak. Misalnya ini handphone harganya 15 juta. Ya, tiba-tiba dijual cuma 12 juta, artinya kan lagi murah kan? Ya udah beli gitu loh. Tentunya dia harus. Nah, kalau aku gitu, misalnya tiba-tiba ada saham diskonnya juga ya. Yang ketemu, loh ini lagi salah harga nih sebenarnya nih, kok nilainya ibaratnya kalau kita owner perusahaan nih. Perusahaan gua nilainya 100 miliar. Dengan 100 miliar dengan ada 1 juta lembar saham. Artinya kan satu saham nilainya itu 100.000 rupiah kan. Nilai perusahaannya di buku, jumlah saham di buku laporan keuangan 100 miliar. Saham yang beredar 1 juta, artinya satu lembar saham harusnya harga 100.000, tiba-tiba dijual 80.000. Artinya kan lagi murah di bawah harga buku, harga laporan keuangannya. Kalau aku cuman gitu doang, jadi gak mau terlalu pusing lihat semua rasio keuangan apa. Ya kita langsung turun aja deh nih, contoh-contoh beberapa perusahaan ya. Yang sehat, tunjukin yang sehat. Yang sehat apa yang sering kita pakai produknya sehari-hari deh. Oh gitu ya, lihatnya gitu aja. Misalnya kayak apa? Boleh Enggak. sebut merek nggak nih? Boleh, nggak apa-apa ya, emang ini kan ya. Indofood gitu. Iya, mau coba. Nah nih kalau aku trading saham dari ini nih, Danareksa Online. Dibuka di Danareksa. Nah kalau mau nilai valuasi saham, nah coba nih gue mau tunjukin. Ini nih ada satu saham perusahaan yang tadi kamu bilang tuh, Indofood misalnya. Sebuah saham kalau grafiknya kayak begini, ini investasi atau trading? Ini investasi atau trading? Wow. Lihat, ini investasi atau trading? Trading ya. Nah ya, lebih ke trading kan. Pinternya kita menganalisa kapan dia harganya lagi murah, lagi mahal kan. Oke, ini aku buka lagi. Ini nih bank kita nyimpen duit di BCA kan. Ya.
Kalau kayak begini investasi atau trading? Trading juga ya, tapi naik. Jangka panjang. Mm-mm. Long term investasi. Dia kan turunnya pas Covid, lihat dong. Oh, Pas Covid. iya, jangka waktunya harus ini ya, deret waktunya Iya. harus dilihat juga ya. Terus nih ya, ini nih bank kita juga deh. Kita juga nyimpan di Bank Mandiri uang. Ini investasi atau trading? Trading. Trading. Mm-mm. Oke. Terus sempet jeblok tuh pas Covid juga. Iya, itu jeblok Covid. Nah, terus ini kita pakai alat peralatan mandi dan lain-lainnya deh, Unilever ya. Mm-mm. Ini itu tadi kelihatan kan tahunnya kan sekitar dari tahun 2000 ya 10 tahun terakhir lah. Nih. 10 tahun terakhir nih. Trading apa investasi? Trading ya, tapi naik-naik juga itu. Ada yang naik juga dari tahun 2011. Coba kalau dideketin tuh. Nih. Trading sih ya. Ya lebih mirip trading kan? Mau apa lagi? Mobil Toyota, Astra, SI. Nih, nama sahamnya itu ada di pojok sini tadi. IC itu Astra. Trading apa investasi? Trading. Oke, balik lagi ke mode bicara. Itu tadi beberapa saham itu dibilangnya saham blue chip. Kapitalisasinya besar-besar. Mungkin berapa rata-rata di atas 100 triliun kapitalisasi market pasarnya. Maksudnya apa tuh istilahnya, nggak ngerti. Kapitalisasi market itu tuh nilainya perusahaan itu, jadi jumlah saham yang beredar dikali harga sahamnya, dikali ya kan, misalnya jumlah saham yang beredar 1 juta lembar saham, ya kan? Harga saham yang beredar berapa? 5.000. 1 juta kali 5.000 berapa? 5 miliar. Itu namanya kapitalisasi gitu loh. Nah, coba kalau kamu ngelihat grafik-grafik kayak tadi, jadi saham investasi atau trading sebenarnya? Trading. Lebih ke trading kan, kita harus tahu kapan kita masuk beli, kapan kita jual. Prinsipnya main saham satu, jangan greedy, jangan serakah. Terus ya jangan pengen wah ini kayaknya masih bisa naik. Cuman kalau nilainya udah nggak masuk akal, ya kita harus jual. Oh ya, saham dia juga membagikan dividen setiap tahun. Cuman dividen ini nih, itu pun kalau untung, terus tergantung RUPS berapa jumlahnya tuh nggak pasti. Kayak deposito kan setahun. Itu return maksudnya ya? Jadi dividen itu tuh kayak apa ya? Jadi misalnya pada 1 tahun berjalan, ini perusahaan punya untung sekian. Nah dari keuntungannya itu mau dia bagikan ke pemegang saham berapa. Oh gitu. Nah itu ada hitung-hitungannya begitu. Cuman biasanya dividen nggak begitu gede lah. Kadang cuman nilainya setara 5% atau tergantung sih itu. Jadi itu ya kurang lebih saham begitu. Kalau mau berarti kalau punya cuma 1 lembar itu bisa dianggap sekarang beli pemilik perusahaan nggak? minimal 100 lembar lot. Misalnya harga saham yang 1.000-an, udah beli 100.000 kan, mesti udah bisa dibilang pemilik perusahaan walaupun 0,000000. Misalnya kita beli 100 lembar, kayak tadi 8 juta lembar gitu, kita punya 100, ya nilainya berapa gitu. Lumayan lah. Lumayan. Ya 0,0000%, tapi nggak apa-apa. Ya kurang lebih itu aja ya soal saham ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam reksadana, semoga manfaat. Kalau mau tanya lebih atau mau diperdalam, silahkan isi di kolom komen aja. Komen juga bisa. Ya, oke, makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.